Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur buat saat sore menjelang malam hari ini kalau kita masih boleh berkumpul pada saat-saat situasi seperti ini. Amin. 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 Dan kita memang harus perlu atau mempergunakan waktu kita untuk Tuhan. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat sore hari ini. Saya percaya kita rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu yang tertulis dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Belum semua. Amin. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-21, Bapak Ibu ayat yang ke-22, begitu seterusnya. Dengan judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 3, 2 ya. Datanglah seorang perempuan dari nama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersujudlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai kami, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal pinjaman saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada darah yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat sore hari ini kita boleh belajar dari kitab Markus pasal yang kelima ini tentang bagaimana Yesus atau Tuhan kita menyembuhkan 2 orang. Yang pertama adalah seorang anak, sedangkan yang kedua adalah seorang perempuan yang mempunyai penyakit pendarahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang cerita ini atau firman Tuhan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan yang begitu melukiskan, menggambarkan atau memberitahukan bahwasannya lewat Tuhan banyak disembuhkan pada waktu itu, termasuk 2 orang ini Bapak Ibu. Tema firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat ini adalah iman mengubah segalanya. Puji nama Tuhan. Iman mengubah segalanya Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya sudah tahu apa itu iman. Bahkan kita sudah sering mengatakan iman. Aku beriman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus.
Sedangkan Ibrani mengatakan bahwasannya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu. Ternyata iman itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai orang percaya, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, Bapak Ibu. Karena di sini menceritakan bagaimana dua orang ini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana dua orang ini menunjukkan betapa berharapnya mereka untuk boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka menunjukkan imannya? Dari perbuatan, dari tindakan yang mereka ambil. Dan kita juga, Bapak Ibu, di tempat ini sebagai orang Kristen seharusnya menunjukkan perbuatan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan dalam cerita ini yang pertama adalah yaitu kepala rumah ibadah, anaknya yang mengalami sakit penyakit dan hampir mati. Dia seorang kepala rumah ibadah. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia seorang mungkin dekat kepada Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia mungkin hamba Tuhan, tapi dia mempunyai problema, masalah dalam kehidupannya, yaitu anaknya yang sedang sakit, yang hampir mati. Apa yang boleh kita pelajari dari sini, Bapak Ibu? Bahwasanya orang yang mengikut Tuhan pun tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah. Bahwasanya orang yang mengikut Tuhan pun tidak menjadi jaminan kalau hidupnya tidak punya masalah. Amin. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan kita salahkan Tuhan, tapi mari kita tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena iman mengubah segalanya. Dan yang kedua, perempuan yang pendarahan, sudah beberapa tahun dia sakit, dia sudah berobat ke sana kemari, cari pertolongan sana sini, tapi tidak sembuh, Bapak Ibu. Tapi ketika dia menemukan Tuhan, ketika dia menaruh imannya kepada Tuhan, dia tidak dikecewakan oleh Tuhan. Sama seperti kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita harus temukan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak cuma hanya temukan Tuhan, tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan, supaya karya-karya Tuhan yang luar biasa boleh disaksikan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mungkin tidak sakit sampai mati, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak sakit pendarahan, tapi kita bisa saja sakit rohani sebagai pelayan Tuhan. Kita bisa saja sakit secara yang lain, kemiskinan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, seharusnya tidak memisahkan kita, tidak membuat iman kita semakin drop, justru harus membuat iman kita semakin naik untuk melayani Tuhan. Amin. Dan jangan sampai kita yang luar biasa, tapi biarlah Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Amin. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Kita semua belajar, karena hidup ini adalah belajar. Tidak ada berhenti kata belajar. Nah, yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki iman kepada Yesus. Yang pertama yang boleh kita pelajari adalah di ayat yang ke-22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan bahwasanya dia datang kepada Tuhan. Dia menemui Tuhan. Dia berjalan, langkahnya berjalan menuju Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Dia datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Dia tidak datang kepada Tuhan, mana Tuhan, mana Yesus.
Dia tidak mau, masa batangnya dia tidak mengorgani, dia tidak menunjukkan siapa dia, tapi dia merendahkan hati. Dia tersungkur di kaki Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesungguh-sungguhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan cari orang yang benar-benar rendah hati untuk menemui Dia. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu Yairus ditolong Tuhan. Ketika dilihat Yesus, Yairus datang sujud. Yesus tahu ini orang perlu ditolong. Ini betul-betul butuh pertolongan. Ini betul-betul orang punya kerinduan. Dan kalau kita hanya mematokkan ibadah terus ibadah, tapi hati kita tidak rindu, untuk apa Bapak Ibu? Tapi lebih bagusnya kita terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana iman itu boleh mengubah segalanya, atau bagaimana ciri-ciri orang yang sebenarnya beriman kepada Tuhan. Kita boleh lihat di ayat di mana perempuan itu mempunyai iman. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya Bapak Ibu, dia punya kerinduan untuk sembuh, sehingga kerinduan itu mendorong dia berusaha. Lewat kerinduan itu seharusnya mendorong kita untuk lebih berjuang lagi. Sekalipun yang dihasilkan mungkin mengecewakan, yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ketika perempuan itu mempunyai iman kepada Tuhan, asal kujama saja jubahnya, pasti aku sembuhkan. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan. Kalau sekarang kita lihat orang Kristen penuh dengan keraguan-raguan, masih penuh dengan keraguan-raguan, mengikut Tuhan belum 100%. Perempuan ini boleh terjadi mujizat dalam hidupnya, itu karena dia tidak punya keraguan-raguan. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita boleh belajar sungguh-sungguh, belajar tidak ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Karena sekali bagi kita mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Sekali hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat sore hari ini. Jangan kiranya menjadi berkat bagi kita dan pelayan selanjutnya saya serahkan